ternyata dari kota Malang menuju Ledok Ombo di Poncokusumo kurang lebih perjalanan motor itu naiknya itu berapa menit ya? 40 menitan kurang lebih ya. Dan cuma mengikuti arahan dari Google Map, akhirnya nemulah lokasinya. Pertama disuguhi jalan makadam beberapa meter, kalau nggak salah 300-an. Setelah itu ketika masuk, kita itu disuguhi sama pohon-pohon pinus yang tinggi. Ledok Ombo sendiri adalah sebuah bumi perkemahan di Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kebetulan hari ini adalah hari di mana anak saya yang pertama yang bernama Lala itu ada acara di Ledok Ombo sendiri dalam rangka camping bersama teman-teman sesama homeschooling gitu. Jadi pada saat ke sana banyak teman-teman lainnya dan bersama ayah dan ibu mereka masing-masing, mereka camping di situ. Untuk harga tiket masuk ke Ledok Ombo itu kalau ngecamp 15.000 per orang. Dan kalau cuma sekedar bermain-main di situ tanpa harus ngecamp itu 5.000 per orang. Lalu parkirnya cuma 2.000 saja. Fasilitas di Ledok Ombo selain disuguhi sama tempat ngecamp seperti ini, di situ sudah ada toilet yang saya hitung itu ternyata ada 9 bilik toilet. Jadi nggak perlu takut untuk mengantri karena banyaknya bilik toilet itu kamu bisa langsung masuk. Habis itu ada musola kalau pengen beribadah dan ada tempat wudhunya yang lumayan bersih. Di situ ada 2 rumah pohon. Namun waktu saya mencoba untuk menaiki rumah pohon tersebut, itu ternyata kayu-kayunya itu udah mulai rapuh ya. Jadi hati-hati saja buat yang mau naik ke atas karena takutnya bisa jatuh gara-gara kayu rapuh itu juga. Dan di dalamnya juga ternyata udah dikunci, jadi nggak boleh masuk. Jadi mungkin cuma manjat-manjat lihat dari atas. Nah, hari pertama itu waktu itu dibantu sama teman-teman untuk mendirikan tenda. Karena saya belum punya pengalaman untuk mendirikan tenda, jadinya dibantu teman-teman. Dan setelah itu acara anak saya dimulai dengan trekking selama kurang lebih 1 jam kalau nggak salah, dengan rute 2-3 kiloan. Sebelumnya kan disampaikan di briefing, digambarkannya ringan gitu ya, 2-3 kilo gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, apalagi bersama keluarga, bersama anak-anak yang range umurnya cukup jauh, nah ini ternyata cukup menantang. Jadi nanjak, turunan gitu ya. Dan karena kebetulan anak saya masih kecil ya, dan tidak terlalu siap juga dengan trekking yang seperti itu, akhirnya cukup banyak yang saya harus gendong gitu, gendong anak saya yang umur 7 tahun. Tapi secara keseluruhan menyenangkan gitu ya, dan sama seperti kegiatan-kegiatan lain di camping kali ini, menurut saya memang semacam skala kecil dari
sebagaimana harusnya komunitas homeschooling gitu ya, saling menjaga gitu ya, saling membantu gitu ya, saling memperhatikan. Kalau ada yang kelihatan capek, saling menunggu gitu ya. Nah ini menurut saya trekking kemarin jadi skala kecil untuk kita bisa semakin akrab gitu ya sebagai komunitas homeschooling. Finish dari trekking itu sendiri, itu lokasinya itu di sebuah bendungan yang besar banget, dan karena jiwa parkur saya bergejolak, akhirnya saya memutuskan untuk sedikit lari-lari dan latihan parkur di situ. Jadi kurang lebih spotnya itu seperti gimana yang bikin saya seperti anak monyet yang dilepas di hutan gitu, akhirnya bergelantungan kemana-mana. Kurang lebih seperti itulah perasaannya waktu ketemu spot bendungan itu, dan view-nya di balik bendungan itu bagus banget. Susur sungai yang paling berkesan sebenarnya kalau untuk kita yang bapak-bapak itu sangat berkesan. Cuman karena berhubung kita sama anak-anak kecil, nah itu agak muncul kekhawatiran karena rutenya itu kalau untuk anak-anak butuh banyak pertolongan dan pendamping. Jadi keseruannya itu sedikit bercampur dengan sedikit was-was lah, anak-anak nanti jatuh apa enggaknya, itu kurang lebih itu kalau untuk disusur sungai. Di Ledok Ombo untuk jalan-jalan susur sungai kemarin sangat berkesan sekali bareng teman-teman, bareng anak-anak. Yang paling berkesan tuh kekeluargaannya, saling membantu, canda tawanya, kekeluargaannya, intinya itu semuanya pasti senang. Kesulitannya rute-rutenya itu memang masih baru ya, kemarin kita ulangi dari pulang kembalinya itu lumayan, waktunya sekitar 30 menit lebih ya. Oh lebih sih, 3 jam, sorry 3 jam bukan 30 menit. Kemudian teman-teman juga sangat seneng, anak-anak juga sangat seneng. Sepulang dari susur sungai, anak-anak masih melanjutkan bermain di sekitaran area perkemahan, didampingi oleh kakak-kakak bagian dari tour guide. Sedang para orang tua mulai mempersiapkan api unggun dan bakaran untuk nanti malam. Persiapan.
Jadi pagi berikutnya saya ditunjuk untuk menjadi mentor buat anak-anak dalam berlatih parkur. Ya, akhirnya beraksilah saya di situ untuk mengajari anak-anak berlatih parkur. Dimulai dari basic yang pasti, dan sedikit game untuk meningkatkan antusiasme anak-anak untuk latihan parkur.